Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nafila Amalia Salsabila. Saya dari Prodi S1 Farmasi dan Universitas Bamada Slawi. Nah, di sini izinkan saya untuk mengedukasi teman-teman tentang bagaimana sih cara mengelola sampah dengan baik itu. Nah, aku tuh mau tanya dulu deh sebelum kita mulai. Sampah itu apa sih yang kalian tahu? Boleh dijawab? Barang yang sudah tidak terpakai. Iya. Nah, jadi singkatnya itu sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang mendesak di era modern ini. Jadi, biasa kita anggap itu sampah adalah hal yang negatif gitu, hal yang nggak berguna buat kita lagi. Nah, tapi sebenarnya sampah ini tuh setiap harinya tuh menghasilkan berbagai jenis sampah yang jika tidak dikelola dengan baik itu bisa menimbulkan dampak yang negatif gitu kan. Bisa itu dampaknya ke kesehatan dan juga ke lingkungan. Nah, terus oleh karena itu ini pengelola sampah itu penting banget ya untuk kita. Nah, jadi aku tuh mau ngajarin teman-teman sekalian untuk mengelola sampah supaya bisa menjadi hal-hal yang bermanfaat seperti mengubah sampah atau limbah organik itu menjadi sebagai pupuk atau kompos gitu. Nah, terus bisa juga diubah menjadi sumber energi loh. Jadi itu kan kita taunya tuh sampah bisa diubah menjadi bahan kerajinan tangan doang ya. Nah, tapi itu sebenarnya bisa jadi macam-macam sih, kayak misal tadi kompos atau pupuk. Terus juga bisa jadi sumber energi gitu. Kita bisa daur ulang sampah-sampah yang negatif itu jadi suatu bahan atau produk yang bernilai. Nah, dampak negatifnya kan tadi yang aku udah bilang itu kayak pencemaran lingkungan, sumber penyakit, bisa banjir juga. Terus kan habis banjir tuh pasti ada longsor gitu kan. Nah, terus akhirnya dampaknya juga ke kerugian ekonomi dan lain-lain. Nah, terus daur ulang sampah tuh apa sih? Jadi, daur ulang sampah itu adalah proses mengolah kembali bahan-bahan yang sudah tidak terpakai menjadi produk yang bermanfaat. Nah, kegiatan ini tuh melibatkan pemilihan, pengumpulan dulu, terus pemilihan, pembersihan, dan proses material bekas untuk dijadikan bahan baku pembuatan produk baru seperti yang sudah dijelaskan, yaitu kompos, energi, dan juga kerajinan tangan. Nah, pertama nih, gimana sih cara kita ngubah sampah yang benar-benar negatif itu menjadi kompos? Nah, jadi itu ini ya yang sudah tertera di gambar ini. Nah, jadi pertama itu kita ngumpulin bahan-bahan dulunya. Bahan dulu seperti kayak ya sampah-sampah yang udah nggak terpakai gitu kan. Nah, setelah pengumpulan kita tuh masuk ke pencacahan. Jadi sampah-sampah itu tuh dipotong atau dicacah-cacah gitu loh sampai benar-benar hancur. Nah, terus setelah udah dipotong-potong gitu, kita langsung nyampurin bahan-bahan organik yang telah dicacah dengan tanah atau bisa tanah, arang sekam, dan bahan-bahan lainnya. Nah, terus aktivator membantu meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang mengurangi bahan organiknya. Nah, itu tuh cara kita nyampurin gitu dengan bahan-bahan yang sudah ditentukan. Setelah itu, kita siapkan wadahnya dulu.
wadahnya itu bisa kayak drum atau tong gitu juga bisa. Terus disertai dengan penutupnya. Jadi pastikan wadah itu memiliki lubang kecil di bagian bawah untuk mengalirkan kelebihan airnya. Nah, habis itu masukkan campuran bahan ke dalam wadah secara berlapis. Dimulai dengan tanah di bagian bawah dan diakhiri dengan tanah sebagai penutupnya. Selanjutnya itu ada proses pengomposan. Nah, proses ini itu caranya mencampurkan ke dalam wadahnya, terus ditutup dengan rapat dan simpan di tempat yang teduh. Nah, terus aduk setiap minggu untuk memastikan aerasi yang baik. Nah, terus kalian tuh, contohnya gini, kalian tuh bisa nih setiap minggu buka wadahnya dan campuran yang awalnya tadi itu loh. Jadi kita campur-campurin aja. Setelah itu kita lanjut ke proses pemeriksaan dan penyelesaiannya. Nah, setelah beberapa minggu itu, periksa suhu dalam wadahnya. Nah, suhu yang tinggi menunjukkan aktivitas mikroorganisme kompos yang digunakan setelah berwarna coklat. Atau bisa kalian perhatikan baunya aja, itu udah bau tanah gitu. Nah, jadi itu akan berhasil menjadi kompos yang cukup sempurna. Nah, manfaat kompos ini apa sih? Jadi, manfaat kompos ini adalah kompos yang dihasilkan dapat digunakan sebagai pupuk alami untuk menyuburkan tanaman, meningkatkan kualitas tanah, serta membantu mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhirnya. Oke, next kita lanjut ke proses pengubah sampah menjadi suatu bahan energi. Nah, di proses pembuatan sampah menjadi bahan energi itu ada suatu tahapan insinerasi. Oke, boleh lanjut Kak slide-nya. Oke, jadi bisa teman-teman perhatikan di gambar ini ada tahapan insinerasi kan. Nah, tahapan insinerasi ini adalah proses pembakaran sampah pada suhu yang tinggi untuk mengukur volumenya dan menghasilkan suatu energi panas. Nah, dalam proses ini sampah dibakar di dalam insinerator. Nah, jadi seperti ini yang ada di gambar proses-prosesnya. Nah, langsung aja ke contohnya. Contohnya itu ada di Denmark. Sekitar 54% sampah diubah menjadi energi listrik melalui proses tersebut, yaitu proses insinerasi. Nah, panas yang dihasilkan dari pembakaran ini tuh digunakan untuk memanaskan air dalam boiler, jadi menghasilkan uap bertekanan tinggi yang memutar turbin untuk menghasilkan energi listrik. Sebenarnya di Indonesia itu ada contoh penerapannya ya, seperti yang diterapkan oleh PLTSA. PLTSA itu pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, jadi PLTSA ini adalah fasilitas yang mengelola sampah menjadi energi listrik melalui proses termal. Nah, pemerintahan Indonesia itu menjadikan PLTSA itu sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sampah-sampah yang benar-benar kayak terlalu nggak diperduliin gitu loh. Nah, terus sehingga pemerintah itu ngadain PLTSA ini. Nah, terutama itu di kota-kota besar dan sebagai sumber energi terbarukan. Jadi, PLTSA ini menerapkan proses insinerator ini. Nah, contohnya itu di Indonesia itu seperti PLTSA Merah Putih di Bantar Gebang, Bekasi.
Nah, pembangkit ini menggunakan metode insinerasi untuk mengolah sampah dan menghasilkan listrik. Nah, terus PLTSA ini telah berkontribusi dalam pengelolaan sampah Kota Jakarta dan sekitarnya dengan cara yang ramah lingkungan. Terus next, di proses daur ulang. Daur ulang ini kan tadi udah aku jelaskan ya daur ulang itu apa. Nah, jadi proses daur ulang sampah ini ya kayak seperti pada umumnya kita mendaur ulang sampah yang tentunya menjadi suatu kerajinan tangan. Nah, di proses ini juga menghasilkan suatu kita bisa menghasilkan produk yang bisa dijual dari proses daur ulang ini atau kerajinan tangan ini. Nah, proses daur ulang sampah menjadi kerajinan tangan ini melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari pengumpulan hingga finishing. Nah, terus proses pertama itu kan ada pengumpulan dan pemilihan sampah. Jadi tuh dikumpulin dulu berbagai jenis sampah seperti botol plastik, kardus, atau kain perca. Nah, terus kita tuh di proses ini ya intinya ngumpulin dan milihin sampah yang masih layak untuk kita gunakan lagi lah. Nah itu. Nah proses selanjutnya itu ada pembersihan dan sterilisasi. Setelah dipilih, itu sampah kita bersihkan dulu tuh. Biar sampahnya tuh jadi steril jika perlu. Nah setelahnya itu ada proses pemotongan dan pembentukan. Nah proses ini tuh kayak bahan-bahan yang sudah dibersihkan tadi itu kemudian tuh dipotong dan dibentuk sesuai desain yang kita inginkan. Kayak ini nih, mau buat pot gitu, pot untuk bunga. Nah, kita tuh bisa bentuk-bentuk seperti ini dulu. Atau kita potong dulu, sesuai dengan ukuran yang kita mau. Setelah itu ada perangkaian. Proses perangkaian ini tuh jadi kan potongan-potongan sampah yang dirangkai menjadi sebuah karya seni atau produk kerajinan. Nah, jadi setelah tadi dipotong-potong atau dibentuk atau diukir sama yang kita maulah. Nah, itu nanti dirangkai untuk gimana sih caranya kita bisa masukin kayak ini nih, bunga ini biar masuk ke pot itu gimana, gitu-gitu. Setelah itu ada proses finishing. Nah, ini kan proses akhir ya. Jadi tuh di proses ini tuh kayak pemberian lapisan pernis atau cat untuk mempercantik hasil karya dan pengemasan yang menarik. Nah, jadi daur ulang limbah ini menjadi kerajinan tangan yang tidak hanya mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, tetapi juga mengurangi polusi dan menghemat sumber daya alam. Nah, selain itu, kegiatan ini juga bisa memberdayakan masyarakat dengan memberikan keterampilan baru dan membuka peluang usaha. Jadi bisa kita jual lagi lah hasil karya ini. Sehingga ini bisa meningkatkan suatu pendapatan. Nah, jadi teman-teman, tujuannya aku ngajarin kalian kayak gini tuh supaya kita bisa mengelola sampah dengan baik. Jadi, mari kita praktekkan apa yang sudah kita pelajari ini. Nah, jadi kesimpulannya itu, pengolahan sampah perkotaan menjadi tantangan tersendiri buat kita-kita ini ya. Sehingga perlu kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat. Misalnya dengan menerapkan sistem 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Penerapan 3R ini dapat meminimalisir timbunan sampah dan menghasilkan nilai jual. Selain itu, dapat juga terdapat teknologi pengolahan sampah modern, seperti mengubah sampah organik menjadi suatu sumber energi dan teknologi hipotermal yang mengubah sampah menjadi bahan bakar batubara, pupuk, dan juga makanan ternak. Nah, mungkin sekiranya hanya itu saja dari saya. Sekian, terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.